Saudaraku yang kekasih, saudara yang rindu untuk hidup menyenangkan Tuhan, renungan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini tentang pribadi yang terpandang di hadapan Tuhan. Injil Matius berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus yang firman Tuhan tertulis demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh Matius dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Menjadi pribadi yang terpandang di hadapan Tuhan. Setiap manusia memiliki salah satu kebutuhan mendasar, yaitu kebutuhan untuk dipandang, kebutuhan untuk dihormati. Jika rasa hormat kepada diri seseorang cenderung direndahkan, maka orang bisa tersinggung, bisa marah, bukan? Tetapi menurut ukuran dunia, orang yang terpandang itu bisa disebabkan karena faktor kekayaan, hartanya melimpah, mungkin juga karena punya kedudukan atau jabatan, punya kekuasaan, punya popularitas, dan memiliki pengetahuan yang tinggi. Itu adalah ukuran-ukuran menurut ukuran manusia, ukuran dalam dunia. Kita tentu saja tidak mengatakan bahwa itu semua buruk, semua itu jahat, tentu tidak. Kita bisa menerimanya dengan cara pandang yang positif, memandangnya sebagai pemberian Tuhan atau titipan Allah. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria adalah orang yang sangat hidup sederhana. Bahkan bisa dikatakan mereka tergolong keluarga yang miskin. Sebab Yusuf sendiri adalah hanya sebagai tukang kayu. Ia tinggal di desa di Nazaret, dan ia tidak punya pendidikan tinggi, kecuali belajar di sinagoge, di tempat sembahyang, sebagaimana kebiasaan dalam agama Yahudi. Namun Yusuf dan Maria adalah orang yang tulus, orang yang ikhlas dan taat di hadapan Tuhan karena imannya. Kita memperhatikan, saudaraku, Yusuf yang tulus, ikhlas, dan taat karena iman. Ia tulus. Yusuf tidak mau ia mencemarkan nama Maria di muka umum, sekalipun ia mau tinggalkan Maria secara diam-diam. Dia punya hak untuk meninggalkan Maria secara diam-diam, tetapi ia mengambil sikap. Ia tidak mau mencemarkan nama Maria, kekasihnya itu, di hadapan umum, sehingga ia mengambil cara yang diam-diam saja. Dia juga akhirnya ketika malaikat Tuhan berbicara kepadanya, nampak kepada kita bahwa ia begitu ikhlas. Sebab sesudah malaikat Tuhan berbicara kepadanya,
ia menerima kehendak Tuhan itu dan ia menjadi suami dari Maria. Apapun kata orang terhadap dia. Dan selanjutnya kita melihat bahwa Maria menjadi istrinya karena Yusuf ini ia taat kepada kehendak Tuhan. Dan ketaatannya itu ia menikahi Maria yang sedang mengandung tetapi tidak melakukan hubungan seks sebelum Yesus lahir. Ini menunjukkan kepada kita tentang kepribadian Yusuf yang tulus, ikhlas, dan taat karena imannya. Demikian juga dengan Maria. Ia memiliki ketulusan hati, ia seorang yang ikhlas, dan ia seorang yang taat kepada Tuhan sebagai buah daripada imannya. Keikhlasan daripada Maria kita lihat ketika ia bertanya kepada malaikat dan berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini dicatat oleh Lukas dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Artinya secara pribadi ia menyadari dan mengakui bahwa ia belum pernah memiliki hubungan badaniah dengan laki-laki. Bagian yang kedua tentang keikhlasan hatinya. Setelah malaikat itu berbicara kepada Maria, maka ia ikhlas menerima kehendak Tuhan. Ia tidak merisaukan apa kata orang terhadap dirinya yang hamil sebelum menikah. Dan bahkan ia taat. Ia menerima kehamilan itu oleh karena Roh Kudus dan menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai ibu terhadap Yesus yang sedang dikandung. Sejak dari dalam kandungan hingga Yesus besar, menderita, dan bahkan ia dikubur setelah mati disalib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan ketulusan, keikhlasan, dan ketaatan Yusuf dan Maria, oleh karena mereka sama-sama beriman kepada Tuhan, mereka menjadi keluarga yang terpandang di hadapan Allah, bahkan terpandang dalam pandangan dunia, teristimewa orang Kristen di seluruh dunia, dari dahulu, sekarang, dan untuk selamanya. Kita patut meneladani ketulusan hati Yusuf dan Maria, sehingga kita ikut Yesus dan beribadah hanya semata-mata untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya. Kita patut ikhlas memikul salib, mengangkat segala beban dan berbagai pergumulan hidup yang diizinkan oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan mengizinkan, maka Tuhan pasti memiliki rencana yang indah. Kita taat melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Ketaatan ini merupakan wujud daripada iman, buah daripada iman yang sungguh-sungguh. Kita tidak boleh menghakimi diri kita berdasarkan ukuran-ukuran lahiriah. Sebab di hadapan Tuhan kita dilihat bukan dengan ukuran-ukuran dunia, melainkan Tuhan melihat ketulusan hati kita, keikhlasan kita, ketaatan kita sebagai orang-orang beriman. Maukah kita semuanya mau menjadi pribadi dan keluarga yang terpandang di mata Tuhan? Saya berdoa, semoga kerinduan hati Tuhan demikian juga menjadi kerinduan hati kita semua. Sebab dengan demikian kita hidup untuk menyenangkan Allah. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Tuhan memberkati. Amin.